Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak KB, sedulur pecinta ternak dan satu hobi pengaritan atau satu hobi yang suka melihat hewan-hewan ternak, teman-teman, terutama ternak-ternak ruminansi ya, teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga teman-teman hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi usia, rezeki, kesehatan, keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam keluarga, keharmonisan dalam silaturahmi, teman-teman. Semoga itu bisa menjadi berkah kita atau menjadi bekal kita menjalani hari yang lebih baik ke depannya, teman-teman. Sebelum saya menyampaikan teman-teman apa yang ingin saya sampaikan hari ini, alangkah baiknya kita coba dulu evaluasi teman-teman, dalam beternak itu kita sudah melakukan apa dan apa yang sudah kita kerjakan selama ini dalam beternak itu, apakah itu berdampak baik atau berdampak kurang baik atau berdampak buruk kepada ternak, teman-teman. Coba teman-teman evaluasi dulu deh sistem peternakan teman-teman itu seperti apa, dan saya sampai saat ini tetap melakukan evaluasi terhadap sistem-sistem peternakan yang saya terapkan di kandang saya sendiri, teman-teman. Begini teman-teman ya, beternak itu kalau menurut saya secara pribadi itu sulit, teman-teman. Sulit karena kita harus mengatur sekian banyak hewan, mengatur sekian banyak makhluk hidup yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berbicara apa yang mereka mau. Kita hanya bisa menganalisa apakah mereka seperti ini, apakah mereka seperti A, B, C, D, dan lain-lain, teman-teman. Kesulitan dalam beternak itu sebenarnya ada di sana, teman-teman. Kesulitan utama dalam beternak itu adalah ketika kita memanajemen pakan, satu manajemen pakan, dan kedua manajemen diri kita sendiri. Kesulitan dalam beternak itu. Kenapa saya bilang gitu, teman-teman? Kenapa yang utama itu adalah manajemen pakan? Kadang kita masih pusing menentukan pakan apa yang pengen kita sediakan untuk peternakan kita. Kadang kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang sudah punya kandang, yang sudah bagus, yang sudah sukses, dan dari media dan dari platform media sosial, teman-teman, bahwa pakan ini bagus, pakan itu bagus, pakan itu bagus, ini itu dan lainnya itu bagus. Memang saya sampaikan semua itu bagus ketika teman-teman itu bisa memanajemennya dengan baik. Pakan itu akan menjadi jelek ketika teman-teman itu tidak bisa continue dan tidak bisa memanajemennya dengan baik, teman-teman. Apa pakan yang paling bagus? Kalau menurut saya secara pribadi, teman-teman, atau menurut pengalaman saya dan juga para senior-senior yang ada di dunia peternakan di desa, teman-teman, bukan di peternakan modern yang ada di kota, teman-teman. Pakan yang paling bagus itu adalah hijauan dalam bentuk segar. Nah, itu. Memang setiap pakan itu ada kelebihan dan kekurangannya, tapi kita bisa antisipasi dengan berbagai macam jenis ramuan-ramuan herbal atau juga obat-obat yang ada di toko, teman-teman. Kenapa hijauan ini menjadi bagus, teman-teman? Karena di situ sudah terkandung banyak sekali nutrisi, sudah terkandung banyak sekali vitamin, sudah terkandung karbohidrat, protein, dan lain-lain, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan ternak. Kenapa saya bilang bagus? Dari zaman dahulu, dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, ternak itu tidak pernah berubah kodratnya, tetap pakan ruminansia, tetap pakannya itu adalah hijauan. Peternakan yang ada di luar negeri pun seperti itu, teman-teman. Ketika mereka menghadapi musim semi atau musim rumput atau musim untuk menanam, mereka memberikan pakan hijauan itu dalam bentuk segar. Ketika mereka sudah memasuki musim salju di mana tumbuhan itu gugur dan rumput itu tidak tumbuh, baru mereka memberikan pakan olahan seperti silase, fermentasi, pakan kering, dan lain-lain, teman-teman. Beda halnya dengan kita yang ada di Indonesia, yang rumput itu bisa tumbuh sepanjang tahun, ramban itu bisa tumbuh sepanjang tahun, teman-teman. Apapun yang kita tanam akan tumbuh sepanjang tahun tanpa mengenal musim, yang penting kita mau tanam. Kenapa kita harus menggunakan pakan-pakan yang memang itu akan mempersulit kita dan mempersulit ternak itu sendiri, teman-teman. Saya menyarankan selalu full hijauan. Boleh menggunakan pakan-pakan lain itu minimal 50%, maksimal 50%, teman-teman. Hijauannya ya harus 50% dari total konsumsi pakan yang kita berikan untuk tetap menjaga kesehatan ternak dan agar tidak banyak kendala yang timbul, teman-teman. Terus yang kedua, hijauan itu juga termasuk pakan yang paling murah, teman-teman. Biaya ngarit di tempat teman-teman itu berapa sih satu hari?
satu orang. Satu hari untuk satu orang berapa? Misalnya 50 atau 70.000 untuk 50 ekor domba. Untuk 50 ekor domba. Kan hanya 50.000 teman-teman. Berarti kan satu hari cukup 1.000 teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan pakan kering, saya jamin itu tidak akan 1.000 rupiah per harinya teman-teman. Pasti sudah di atas 2.000, 2.500 sampai 3.000 itu ketika teman-teman menggunakan pakan kering. Nah, terus yang kedua ini adalah sistem apa? Manajemen orang teman-teman. Manajemen teman-teman sendiri. Teman-teman mampu nggak konsisten, teman-teman mampu nggak perhatian dengan ternaknya, teman-teman mau nggak mengevaluasi diri teman-teman bahwa teman-teman itu salah. Ketika teman-teman tidak mau melakukan itu, ya maka teman-teman bersiap-siaplah akan mengalami kegagalan dalam beternak. Teman-teman harus mau misalnya nih mengakui kalau teman-teman salah dalam memberikan pakan, teman-teman salah dalam memberikan manajemen pakan, teman-teman salah dalam memilih konsep beternak. Terus teman-teman harus mau mengevaluasinya, teman-teman harus memperbaiki itu semua agar teman-teman kedepannya tidak kembali lagi kepada kesalahan-kesalahan itu. Yang paling susah itu sebenarnya di manajemen kita sendiri, manajemen orangnya teman-teman. Orang kadang-kadang kan memiliki sifat yang namanya itu egois, sifat yang namanya itu sombong, sifat yang namanya itu merasa paling pintar, merasa paling baik, merasa paling bagus karena kita sudah memberikan pakan yang bagus menurut kita, pakan yang mahal menurut kita, tapi sebenarnya itu tidak memenuhi kebutuhan ternak itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengevaluasi itu semua, saya rasa teman-teman bisa untuk memiliki peternakan yang bagus, yang sukses dan yang efisien gitu teman-teman. Kenapa orang ini menjadi hal yang paling penting? Hal yang paling penting teman-teman, karena tadi kontinuitas atau keberlangsungan. Ketika teman-teman itu mengalami kendala, kadang teman-teman itu sudah menyerah, teman-teman itu sudah capek, teman-teman itu sudah merasa passion saya bukan di sini, teman-teman sudah merasa saya tidak cocok di sini, saya ini bukan jalan saya. Sebenarnya begini teman-teman, usaha apapun yang kita lakukan teman-teman, ketika kita mengalami satu kegagalan, 1 kali, 2 kali, 3 kali kegagalan, kita menyerah, ya sudah teman-teman tidak akan pernah merasakan manisnya usaha tersebut. Tapi orang-orang yang sukses di luar sana teman-teman, yang memang sudah menggeluti semua bidang usaha, mereka akan merasakan sukses karena mereka sudah berkali-kali melakukan kegagalan dan mau mengevaluasinya. Mereka tidak pernah menyerah untuk melanjutkan itu teman-teman. Mumpung kita masih muda, kita selesaikanlah kegagalan-kegagalan kita dan kita evaluasi apa kesalahan kita. Kita memang sulit untuk mengevaluasi karena yang kita pelihara itu adalah hewan yang tidak bisa berbicara, hewan yang tidak bisa menulis, hewan yang tidak bisa mendengarkan, hewan yang hanya tahu embek, hewan yang hanya tahu makan. Ketika kita tanya pakan ini sudah enak enggak, sudah bagus enggak, sudah cukup enggak, dia tidak akan menjawab. Dia tahu hanya lapar, makan, dia kenyang, tidur. Seperti itu teman-teman, dia tahunya hanya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau mengevaluasi diri teman-teman sendiri, maka teman-teman itu saya jamin akan sukses dalam beternak, akan memiliki ternak yang bagus-bagus dari segi kualitas dan banyak dari segi kuantitasnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, mungkin pembahasan ini lebih ke motivasi teman-teman semua agar teman-teman itu tidak sekali gagal langsung berhenti, sekali mencoba itu berhenti, tapi teruslah berinovasi, teruslah mencoba sampai di mana titik teman-teman itu menemukan bahwa oh ini ternyata yang saya cari, ini ternyata yang saya butuhkan. Nah, ketika teman-teman itu sudah menemukan hal itu, maka teman-teman akan mudah untuk menjalankan apapun yang akan teman-teman lakukan teman-teman. Sama seperti saya, ketika saya mengalami kegagalan di bidang peternakan, ketika saya mengalami kegagalan di berbagai banyak hal, saya tidak pernah menyerah, tetap saya jalankan, tetap saya evaluasi, tetap saya coba untuk bagaimana caranya supaya saya bisa. Intinya saya bisa dulu, entah itu nanti saya akan berhenti atau akan lanjut, pokok saya sudah tahu dulu ilmunya, baru saya akan putuskan bahwa saya akan lanjut atau saya akan berhenti, seperti itu teman-teman.
Oke, gitu aja teman-teman video dari saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.